Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman ujian, kali ini kita akan membahas soal TU CPNS dan TKD atau TPA di BUMN di bagian verbal, khususnya di sinonim, part keempat atau part terakhir. Nah, sebelum pengerjaan jangan lupa dibaca ya teman ujian. Di kolom deskripsi yaitu ada 2 catatan penting atau tips dan triknya dalam mengerjakan soal sejenis ini. Terutama di poin nomor 2 ya teman ujian, yaitu perbanyak membaca literatur khususnya KBBI. Oke, langsung saja. Soal nomor 21, pustaka. Pustaka sama dengan ada ilmu, kitab, bacaan, blokade, dan pandangan. Ini sudah jelas ya teman ujian. Jawabannya yang B, kitab. Nah, pustaka kan itu sama dengan kitab atau buku, atau bisa juga buku primbon misalkan. Itu sejenisnya sama. Jadi pengertiannya juga sama. Jadi pustaka sama dengan B, kitab. Lanjut, soal nomor 22, inset. Inset sama dengan sisipan, penyepit, serangga, foto kecil, dan pergeseran. Yang mana nih teman ujian? Yang lebih tepat, yang A. Inset itu sama dengan sisipan. Inset itu bisa dikatakan peta, gambar, atau foto kecil yang biasanya terdapat dalam peta. Oke, yang lebih besar halaman tambahannya yang disisipkan dalam buku dan sebagainya. Jadi pengertian inset ini itu sama dengan sisipan. Karena tadi inset kan sama dengan peta, gambar, foto kecil yang terdapat dalam peta tadi kan, istilahnya di dalam koran, gambar, atau foto. Begitu. Oke, lanjut teman ujian. Soal nomor 23, dimensi. Dimensi sama dengan ruang, wadah, bentuk, tempat, dan ukuran. Ini mudah banget ya teman ujian, jawabannya yang E. Kalau dimensi itu pasti berhubungan dengan ukuran. Nah, ukuran itu meliputi apa saja nih teman ujian? Ada panjang, lebar, tinggi, luas, dan sebagainya. Oke. Lanjut soal nomor 24. Absurd. Nah, absurd ada gila, asli, serap, bingung, dan mustahil. Anak stand up komedian pasti tahu bahwa absurd itu berarti apa nih? Pengertiannya sama dengan mustahil. Nah, absurd itu kan bisa dikatakan tidak masuk akal. Nah, tidak masuk akal itu pengertiannya sama dengan mustahil. Jadi absurd sama dengan, kalau dilihat dari pilihan jawabannya, berarti yang mustahil, yang E. Lanjut soal nomor 25, intimidasi. Intimidasi ada agitasi, tekanan, dorongan, provokasi, dan ancaman. Yang lebih tepat yang teman ujian, ancaman. Intimidasi ini kata yang sering kita gunakan juga atau istilahnya umum. Itu kan pengertiannya sama dengan tindakan menakut-nakuti kan. Nah, istilahnya pemakaiannya juga sama dengan ancaman. Jadi intimidasi sama dengan, kalau dilihat dari pilihannya, berarti yang E, ancaman. Lanjut soal nomor 26, cengkar. Cengkar sama dengan gerah, panas, kering, gersang, kemarau. Yang mana nih teman ujian? Yang D, gersang. Cengkar itu kan pengertiannya agak tandus. Nah, agak tandus ini pemaknanya berarti sama dengan yang gersang, yang dadu. Lanjut soal nomor 27, menelik. Menelik sama dengan ada melirik, melihat, melotot, mengintai, dan mengintip.
menilai itu maknanya sama dengan memata-matai. Nah, memata-matai berarti maknanya sama dengan juga mengintai. Berarti 27 jawabannya yang D, meneli sama dengan mengintai. 28 punah. Punah sama dengan usai, rusak, hilang, langka, dan binasa. Yang mana nih teman ujian? Yang E, binasa. Nah, punah itu kan pengertiannya sama dengan habis semua hingga tidak ada sisanya, atau bisa dibilang musnah. Nah, musnah pengertiannya sama juga dengan binasa maknanya. Jadi 28 itu yang E. Lanjut soal nomor 29, paripurna. Nah, paripurna ini biasanya sidang-sidang DPRD ya yang biasanya diberitakan. Nah, paripurna sama dengan apa nih teman ujian? Ada lengkap, perdana, panjang, parlemen, musyawarah. Gampang banget dong. Gampang banget nih. Yang mana nih teman ujian? Yang A, lengkap. Paripurna itu kalau kita lihat di TV itu kan pembahasannya sidang yang istilahnya penuh. Jadi dari awal dan akhirnya dibahas secara menyeluruh. Jadi paripurna sama dengan lengkap. Oke, lanjut. Soal nomor 30, aneksasi. Aneksasi ada pengambilan, pemberedelan, pembantaian, penyerobotan, dan penyanderaan. Yang mana nih? 30 yang dadu, penyerobotan. Nah, aneksasi itu bisa diartikan sebagai pengambilan dengan paksa tanah atau wilayah seseorang, orang lain kan, untuk disatukan dengan tanahnya sendiri. Jadi biasanya dengan cara pencaplokan, istilahnya begitu kan. Nah, pencaplokan itu maknanya sama dengan penyerobotan. Jadi aneksasi itu sama dengan penyerobotan. Nah, ini katanya juga kurang familiar juga. Makanya teman ujian perbanyak baca buku KPBI sih, terutama sih. Lanjut. Insentif sama dengan gaji, honor, penarik, stimulasi, dan tambahan. Ini pasti gampang banget dong. Yang E. Jangan sampai kejebak ya teman ujian. Maksudnya kan kita sering mengartikan bahwa insentif kan gaji, tapi sebenarnya itu insentif itu kan tambahan penghasilan. Bisa berupa uang, barang, dan sebagainya yang diberikan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Istilahnya anggapannya uang rangsangan. Nah, insentif itu sama dengan tambahan kalau dilihat dari pilihan jawabannya. Jangan sampai salah arti kan. Istilahnya kalau di masyarakat umum sering menyebutnya insentif, kadang gaji, honor, dan sebagainya. Tapi itu kurang tepat. Sebenarnya kalau insentif itu adalah tambahan penghasilan. Jadi bonus lah. Jadi jangan sampai istilahnya salah artikan. Gaji, honor itu beda dengan insentif. Kalau insentif itu sama dengan tambahan atau bonus. Oke, lanjut. 32, evokasi. Evokasi sama dengan penilaian, izin menetap, penyelamatan, pengunggah rasa, pengungsian. Yang mana nih teman ujian? Yang dadu, pengunggah rasa. Nah, evokasi itu bisa diartikan juga pengunggah jiwa. Nah, jiwa itu biasanya pemaknaannya juga sama dengan penggugah rasa. Penggugah jiwa atau penggugah rasa itu sama juga teman ujian. Jadi
Ini bisa menggugah rasa atau jiwa. Jadi evokasi sama dengan penggugah rasa yang dadu. Oke, lanjut. Esoteris. Esoteris ada bersifat abadi, merata, khusus, istimewa, menyeluruh. Yang mana nih? Yang C. Esoteris ini bersifat khusus. Jadi rahasia atau biasanya lingkupnya terbatas. Jadi esoteris ini bersifat khusus, lebih tepatnya. Oke, lanjut. Tandon. Tandon ada barang sitaan, barang plastik, barang gadaian, barang pinjaman, barang tanggungan. Yang mana nih? Yang E. Tandon itu bisa diartikan barang tanggungan atau barang persediaan atau sediaan istilahnya. Jadi yang lebih tepat dari pilihan jawabannya yang E, barang tanggungan atau ini barang persediaan. Disebutnya biasanya juga barang persediaan si tandon. Lanjut. Soal nomor 35. Didaktik. Nah, didaktik ada belajar sendiri, cara belajar efektif, pendidikan luar biasa, cara belajar siswa aktif, cara mengajar anak tunagrahita. Yang mana nih teman ujian? Yang B, babi. Cara belajar efektif. Nah, didaktik ini itu merupakan ilmu tentang masalah mengajar dan dapat diartikan juga belajar secara efektif. Jadi ilmu ini berkaitan dengan ilmu mendidik pada dasarnya. Jadi didaktik sama dengan yang B. Lanjut, tumbang. Tumbang sama dengan ada jatuh, roboh, rontok, hancur, tersungkur. Ini gampang banget. Yang A. Tumbang biasanya sering digunakan dalam dengan kata pohon tumbang. Jadi kan kalau pohon tumbang itu kan berarti pohonnya berarti kan jatuh. Nah, oke, gampang banget kan yang 36. Lanjut. 37, akreditasi. Akreditasi ini biasanya di sekolah ataupun perguruan tinggi ataupun jurusan. Nah, ini ada pilihannya, ada gelar, status, keadaan, pengakuan, kedudukan. Yang lebih tepat yang dadu. Nah, teman-teman ujian mungkin mengenalnya akreditasi kan. Nah, akreditasi itu sebenarnya pengakuan terhadap lembaga pendidikan. Ya benar kan tadi, istilahnya ada SD, SMP, SMA, kuliah terutama akreditasinya ada, terus ada jurusan di perkuliahan tersebut yang biasanya itu diberikan oleh badan yang berwenang. Jadi badan dari kependidikan yang memberikan penilaian sehingga jurusan atau lembaga pendidikan tersebut diakui. Biasanya akreditasi kan A, B, C, D biasanya. Lanjut. Soal nomor 38. Primordial. Primordial sama dengan ada paling luas, kecil, lebar, dasar, dan tinggi. Yang lebih tepat yang dadu, paling dasar. Nah, primordial itu diartikan termasuk dalam bentuk atau tingkatan yang paling awal. Jadi istilahnya kalau di dalam dunia game itu level satunya lah. Jadi sebelum level-level atasnya, nah level satunya biasanya kalau anak gamers itu menyebutnya primordial. Kalau ada menghadapi raja, biasanya raja primordial atau bos primordial, itu biasanya kan bos-bos level rendah, istilahnya bos-bos level 1 gitu. Lanjut. Soal nomor 39, adisi.
Ada pemilihan dengan seleksi, pembebasan secara penuh, penambahan terus-menerus, pelipat gandaan jenis tertentu, pengurangan secara bertahap. Yang lebih tepat yang mana nih? Yang C, penambahan terus-menerus. Nah, di sini diartikan sebagai penambahan yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, hasil penambahan dan tambahan. Nah, makanya di sini kalau dilihat dari pilihan jawabannya berarti yang C. Biasanya hasil penambahan atau tambahan itu juga maknanya juga sama dengan penambahan terus-menerus. Oke, lanjut. Kabaret. Kabaret ada topi tentara, peci pramuka, terkena goresan, pertunjukan hiburan, simbol kepangkatan. Yang lebih tepat yang di pertunjukan hiburan. Nah, kabaret itu pertunjukan hiburan berupa nyanyian, tarian, dan sebagainya. Kalau topi tentara ini sebutannya baret, bukan kabaret. Oke, segitu saja untuk part 4-nya atau part terakhirnya di bagian sinonim kan. Nah, nantinya bakal ada pembahasan mengenai analogi, aljabar, aritmatika, deret, silogisme, analitis, dan spasial yang pastinya berhubungan dengan TU CPNS dan TKD atau TPA di BUMN. Oke, segitu saja teman ujian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.